Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurinus Abdillah Sandi dengan NIM S1S121064. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan dari kelas kemarin, yaitu Converting between an image and raw bytes, atau mengonversi antara gambar dan byte mentah dan byte byte eh, byte mentah. Oke, Oke, langsung saja. Secara konsep, eh, secara konsep, 1 byte adalah bilangan bulat antara 0 hingga 255. Dan dalam aplikasi real time, dan dalam aplikasi grafis real time, satu pikselnya diwakili oleh 1 byte per channel, per channel. Meskipun ada representasi yang lain yang mungkin lebih memungkinkan. Gambar OpenCV adalah sebuah array 2 dimensi atau 3 dimensi dari jenis tipe NumPy array. Gambar scale abu-abu, gambar grayscale 8 bit adalah array 2 dimensi yang berisi nilai byte. Sedangkan gambar 24 bit BGR adalah BGR adalah array 3 dimensi dengan nilai yang juga memiliki nilai byte di dalamnya. Nilai gambar kita dapat mengakses nilai ini menggunakan ekspresi seperti ini, image 00 atau image 000. Indeks pertama yang menunjukkan indeks pertama menunjukkan baris Y. Indeks pertama menunjukkan garis Y. Indeks pertama adalah nilai piksel Y dalam sebuah koordinat atau baris. The second image indeks kedua adalah piksel X yang menunjukkan kolom koordinat atau kolom. Dan indeks ketiga, jika ada indeks ketiga atau direpresentasikan sebagai color channel. Array 3 dimensi ini dapat divisualisasikan dalam sistem koordinat Cartesian, yaitu BGR itu blue, green, dan red. Oke, pada gambar ini menunjukkan sistem koordinat Cartesian untuk mempresentasikan 3 dimensi dari array gambar OpenCV. Sumbu Y atau pada dimensi pertama ini mewakili baris gambar dengan nilai 0 di bagian atas dan nilai yang lebih tinggi menuju ke bawah. Kemudian untuk sumbu X atau dimensi kedua mewakili kolom gambar dengan nilai 0 di sisi kiri
di sisi kiri dan nilai yang lebih tinggi menuju ke kanan sana. Kemudian sumbu channel atau dimensi ketiga mewakili saluran warna gambar dengan nilai 0. Dengan nilai 0 umumnya mewakili saluran biru, satu mewakili saluran hijau, dan dua mewakili saluran merah untuk gambar BGR. Misalnya pada gambar skala abu-abu 8 bit dengan pixel putih di pojok kiri atas, image 00 adalah 255. Untuk gambar BGR 24 bit atau 8 bit per saluran per channel dengan pixel biru di sudut kiri atas gambar dengan image BGR gambar BGR untuk gambar BGR 24 bit atau 8 bit per channel dengan pixel biru di sudut kiri atas, sudut kiri atas itu dengan menggunakan image 00 ada 25500. Asalkan suatu gambar memiliki 8 bit per saluran, kita dapat mentransmisikannya ke Python standar susunan byte asalkan satu gambar memiliki 8 bit per channel, kita dapat mentransmisikannya ke Python byte array object, yang dimana itu adalah satu dimensi array, satu dimensi. Contohnya byte array sama dengan byte array dalam kurung image. Kode ini berfungsi untuk kode ini berfungsi untuk mengonversi objek gambar. Misalnya gambar yang direpresentasikan sebagai array atau data binar menjadi array byte mentah dalam bentuk objek byte array. Sebaliknya, asalkan susunan byte berisi byte dalam urutan yang sesuai, kita dapat melemparkan dan membentuknya kembali untuk mendapatkan sebuah numpy array, yaitu numpy array tipe untuk mendapatkan tipe numpy array menggunakan image. Tipe data array adalah sebuah image dengan cara gray image sama dengan numpy array dalam kurung gray byte array titik reshape height dan tinggi dan lebarnya. Kemudian BGR image sama dengan numpy array BGR byte dalam kurung BGR byte array titik reshape tinggi, lebar, dan 3. Baris kode ini berfungsi untuk mengubah data array byte menjadi gambar dalam format numpy array. Jadi yang ini gray image, yang gray byte array ini cara kerjanya pertamanya berfungsi mengonversi gray byte array yang berisi data byte untuk gambar skala abu-abu menjadi array numpy 2 dimensi. Kemudian array tersebut akan diubah ukurannya menjadi dimensi tinggi kali lebar sesuai dengan dimensi gambar hasil. Hasilnya adalah gambar skala abu-abu yang memiliki satu channel warna. Kemudian untuk BGR image mengonversi BGR byte array yang berisi data byte untuk menggambar warna BGR menjadi array numpy 3D.
Array tersebut diubah ukurannya menjadi tinggi kali lebar kali 3, di mana 3 ini mewakili 3 channel, yaitu 3 warna, yaitu blue, green, dan red. Hasilnya adalah gambar berwarna dengan 3 channel warna. Sebagai contoh yang lebih lengkap, mari kita konversi byte array yang berisi byte acak ke dalam gambar skala abu-abu dan gambar BGR. Langsung saja kita praktek. Pertama kita import dulu library-nya. Ya.
Oke, baik. 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 Jadi untuk penjelasan kodenya, import CV2 ini bekerja, ini library untuk menggunakan OpenCV, terus NumPy ya biasalah untuk manipulasi array data numerik, terus OS untuk menghasilkan byte acak maksudnya. Kemudian pada line kelima ini random byte array maksudnya. Jadi dalam line kelima dan enam ini kita akan membuat byte array, apa namanya? eh maksud line kelima ini byte array line kelima ini yang random byte array sama dengan byte array OS random. Ini fungsinya untuk eh, OS random 120.000 ini untuk menghasilkan 120.000 byte acak. Terus pada NumPy random byte array ini pada line ke-6 ini fungsinya untuk byte acak ini akan dikonversi menjadi array NumPy datar dengan NumPy array. Nah, kemudian pada line ke-8 ini array acak tersebut akan diubah ukurannya menjadi array 2 dimensi dengan dimensi 300 kali 400 yang merupakan representasi gambar skala abu-abu. Kemudian pada line ke-9 ini gambar skala abu-abu tadi akan disimpan sebagai file PNG bernama ini kuliah PC Diplocolubium utile JPG tuh. Terus tadi untuk line ke-11 ini kita akan mengkonversi array untuk yang selain ke-11 dan 12 ini untuk membuat konversi array untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran 400 kali 100. Jadi pada line ke-11 ini um, array yang sama juga kita akan ubah ukurannya menjadi array 3 dimensi dengan dimensi 100 kali 400 dan 3 channel warna yang merepresentasikan gambar berwarna dalam format BGR. Kemudian pada line ke-12 ini gambar berwarna ini disimpan sebagai file PNG dengan nama ini 10 PNG untuk gantinya 10 PNG. Um, apa namanya? Dengan nama ini tadi tuh. Kemudian kode ini akan menghasilkan dua gambar, satu gambar acak, satu gambar skala. Semua kode ini akan menghasilkan dua gambar acak, yaitu satu gambar skala grayscale dan satu BGR atau gambar berwarna. Yang keduanya dibentuk dari byte byte acak. Bisa kita lihat di sini. Nah ini, ada dua coy. Nah ini hasil yang tadi yang PNG atau JPG? Ya PNG. Misalkan ini gambar abu-abu dan yang tadi gambar satunya yang warna berwarna. Saya lihat juga di sini array-nya 2 dimensi, array 3 dimensi. Nah, kemudian lanjut ke sini. Di sini eh, mereka yang buat buku ini menggunakan standar Python OS EU random yang berfungsi untuk menghasilkan byte mentah raw byte acak yang kemudian kita akan ubah menjadi array NumPy array. Nah, convert ke NumPy array. Perlu diperhatikan bahwa dimungkinkan kemungkinan juga untuk menghasilkan array NumPy secara acak NumPy acak secara langsung
dan banyak lagi lebih efisien menggunakan pernyataan statement pernyataan seperti numpy random, uh, numpy titik random titik randin dalam kurung 0256 120.000 120.000 titik reshape 300,400. Satu-satunya alasan yang membuat mereka menggunakan OS.random ini adalah untuk membantu mendemonstrasikan konversi dari byte mentah, dari raw byte. Nah, setelah menjalankan kode tadi, kita akan memiliki sepasang gambar yang dihasilkan secara acak, random gray PNG dan random color PNG di dalam script dalam directory kita tadi, directory folder ini, folder kita buat kode tadi. Here is seperti ini, kita dapat gambar seperti ini di directory tadi. Terus juga demikian pula berikut adalah contoh dari random color PNG. Sekarang setelah kita memahami lebih baik tentang bagaimana sebuah gambar itu berubah dari data, kita dapat performing basic operasi yang paling basic terhadap itu. Kita sudah tahu sekarang accessing image data, mengakses data image menggunakan NumPy array. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa cara termudah dan paling umum untuk membuat gambar di OpenCV adalah menggunakan imread, fungsi imread ya gitu. Nah, kita juga tahu bahwa ini akan mengembalikan gambar yang sebenarnya merupakan array 2 dimensi atau 3 dimensi, tergantung pada parameter yang dilewati ke imread. Dan NumPy array sangat efisien untuk operasi pada array dan memungkinkan manipulasi massal yang maksudnya manipulasi dalam bentuk banyak yang tidak bisa dilakukan dengan Python list biasa, Python list biasa. Operasi ini sangat berguna untuk manipulasi gambar di OpenCV. Oke, sekarang mari kita mulai dengan contoh sederhana, misalnya mengubah pixel pada koordinat 0.0 pada gambar BGR menjadi putih. Ya, langsung saja kita teskan kodenya. Jangan deh. Baik, pada potongan kode ini, di sini import CV2 ini fungsinya untuk seperti library. Kemudian image, kemudian CV2 image biasalah, buka image. Apa namanya? Membaca file gambar. Terus disimpan ke dalam variabel img. Nah, kemudian untuk image 0.0 ini, fungsinya lain yang ini.
Fungsinya untuk mengubah nilai piksel pada koordinat 0,0 menjadi 255, 255, 255 yang merepresentasikan warna putih dalam format BGR atau blue green red. Nah, selanjutnya jika Anda menyimpan dan melihat gambar yang telah dimodifikasi, Anda akan melihat titik putih di sudut kiri atas. Meskipun modifikasi ini sederhana, ini menunjukkan potensi manipulasi apa namanya? Manipulasi gambar. Sekarang kita akan memanfaatkan kemampuan NumPy Array untuk melakukan transformasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan plain Python list. Misalkan Anda ingin mengubah nilai biru dari piksel di koordinat 150, 120, tipe NumPy Array, tipe tipe NumPy Array menyediakan metode item which takes item yang menyediakan metode item yang mengambil 3 parameter, yaitu posisi X secara apa namanya, untuk posisi X horizontal ke kiri, sementara Y ke atas atau vertikal, dan indeks di dalam array pada posisi X dan Y. Ingat bahwa dalam satu BGR, dalam 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 gambar BGR maksudnya, dalam gambar BGR, data pada posisi tertentu adalah array tiga apa ya? Array 3 elemen yang berisi nilai B, G, dan R dalam urutan tersebut dan mengembalikan nilai pada posisi indeks tersebut. Kemudian metode lain seperti item set digunakan untuk mengatur nilai saluran tertentu dari pixel dari pixel tertentu ke nilai yang ditentukan untuk specified value yang lebih spesifik. Item set mengambil dua argumen yaitu tuple tiga elemen di mana X, Y, dan indeks serta nilai baru. Dalam contoh berikut kita mengubah nilai channel biru dari pada channel biru di 150, 120 dari nilainya saat ini menjadi nilai sembarang 2255. Kita sambil praktek dulu. Seperti biasa, import dulu library. Kita ubah. Ya, baik, kerja tugas buat video.
Pakai gambar lain salah. Nah, itu tadi gambarnya nggak ada anunya. Salah, salah. Nah, jadi seperti biasa kita import dulu library-nya. Kemudian biasa ini apa? Em, membaca file gambar, membaca file gambar dan disimpan sebagai array bentuk variabel img. Kemudian untuk line keempat ini eh, kita akan fungsi item set ini fungsinya untuk mengubah nilai channel warna tertentu pada pixel. Jadi parameternya 150, 120 dan 0. Menunjukkan koordinat pixel 150 dan 120. Dan indeks saluran warna 0 untuk biru karena urutan BGR. Nilai 255 ini menunjukkan bahwa saluran channel biru dan dari pixel tersebut diatur ke nilai maksimum atau warna penuh. Kemudian fungsi kemudian yang ini yang pada line kelima ini digunakan untuk mengambil nilai dari channel tertentu di pixel. Di sini koordinat 150, 120 dan indeks 0 atau biru digunakan untuk mengakses saluran biru pixel. Untuk memodifikasi satu elemen dalam array, item set, item array, file komponen item mode mode item set dalam metode ini the item set menggunakan item set metode item set metode item set ini agak lebih cepat daripada sintaks pengindeksan sintaks yang kita lihat pada contoh pertama di bagian ini. Memodifikasi elemen array tidak terlalu berdampak, tetapi membuka banyak kemungkinan. Namun demi kinerja, ini hanya cocok untuk area kecil. Jika perlu memanipulasi seluruh gambar atau area besar, sebaiknya gunakan fungsi OpenCV atau array NumPy array slicing yang memungkinkan untuk menentukan rentang indeks. Sebagai contoh, untuk mengatur semua nilai J atau green atau hijau dalam gambar menjadi 0 adalah sesimpel dengan cara mengikuti kode berikut. Tinggal diganti saja ininya pada bagian yang line ini ini titik 2 ini maksudnya memilih semua pixel dalam gambar, artinya titik ini seluruh baris dan kolom pada channel hijau karena indeks 1 mewakili saluran channel hijau dalam format BGR. Dengan menetapkan semua nilai di channel hijau menjadi 0, semua komponen warna hijau pada gambar dihilangkan. Ini membuat gambar terlihat lebih kebiruan atau kemerahan, tergantung pada nilai channel biru dan merah yang tersisa. Kode ini melakukan operasi yang cukup signifikan dan mudah dipahami. Baris terakhir menginstruksikan program untuk mengatur semua pixel di semua baris dan kolom dan menetapkan nilai hijau atau indeks 1 pada array BGR menjadi 0. Jika gambar ini ditampilkan,
kita dapat melihat bahwa warna hijau sepenuhnya hilang. Dengan menggunakan slicing NumPy array, kita dapat melakukan berbagai hal menarik. Salah satunya adalah mendefinisikan region of interest atau ROI. Setelah region ditentukan, kita bisa melakukan berbagai operasi seperti mengikat, kita bisa ngebind, mengikat, ngebind region ke sebuah variabel. Nah, misalnya mengikat, ngebind, ngebind, kita bisa melakukan berbagai operasi seperti ngebindnya ke variabel. Apa ngebind? Mengikatnya ke variabel. Mendefinisikan region kedua dan menyalin nilai region pertama ke region kedua sehingga sebagian gambar dipindahkan ke posisi lain dalam gambar. Contohnya seperti ini. Nah, pada line kedua ini yang Maero ini, pada line kedua ini fungsinya gunanya memilih bagian gambar dari baris 0 hingga 100 dan kolom 0 hingga 100, yaitu sebuah kotak 100 kali 100 piksel dari sudut kiri atas gambar. Bagian ini disimpan ke dalam variabel dengan nama my_roy. Kemudian pada line ketiga yang ini, ketiga lagi. Nah, line yang ini, image, berapa ini? Keempat. Image dalam kurung 300 bagi 400, 300 bagi 400 sama dengan myroy. Ini fungsinya menyalin nilai dari myroy ke area lain di gambar, tepatnya dari baris 300 hingga 400 dan kolom 300 hingga 400. Nah, ini berarti bagian gambar 100 kali 100 pixel dari sudut kiri atas, yaitu 0,0.200, 0.200 disalin ke posisi baru, yaitu 300 bagi 400, 300 bagi 400 dengan tinggi 300 kali 400 dan apa namanya, kalau baris 300 kali 400 dan kolom 300 kali 400. It is important to make sure that the two right regions correspond in terms of size. If not, NumPy will rightly complain that the two shapes are mismatched. Penting untuk memastikan bahwa kedua wilayah tersebut sesuai dalam hal ukuran. Jika tidak, NumPy akan likely jika tidak, NumPy akan secara benar komplain kedua bentuk tersebut yang dimana tidak cocok. Finally, we can access the properties of NumPy.array as shown in the following code. Nah, seperti ini, misal contohnya. Ini bisa kita lihat image shape-nya, terus size-nya, terus juga data type-nya juga. Nah, ini. These three properties are defined as follows. Ketiga properti ini didefinisikan sebagai berikut. Shape atau ukuran. This is a tuple describing the shape of the array. For an image, it contains in order the height, width, and if the image is in color, the number of channels. The length of the shape tuple is useful way to determine. Ini langsung ini. Jadi size atau shape atau bentuk ini adalah tuple yang mendeskripsikan bentuk array untuk sebuah gambar berisi secara berurutan, yaitu di mana tinggi, lebar, tinggi, lebar, dan jika gambar berwarna the number of channel. If the image is in, jika sebuah gambar itu berwarna, the number sebuah gambar itu berwarna, maka menunjukkan jumlah dari sebuah channel. The length, panjangnya membentuk tuple adalah cara yang berguna untuk menentukan apakah suatu gambar
berskala abu-abu atau dalam sebuah skala abu-abu grayscale atau tidak. Untuk gambar skala abu-abu kita punya length, kita dapat menggunakan length dalam kurung shape sama dengan 2, and for a color image, dan untuk gambar berwarna kita bisa menggunakan length dalam kurung shape sama dengan 3. Size atau ukuran. This is the number of elements in the array in the case of a grayscale image. This is the same as the numbers of pixels. In the case of a BGR image, it is 3 times the number of pixels because each pixel is represented by 3 elements. Size atau ukuran ini adalah jumlah elemen dalam array dalam kasus gambar dalam kasus grayscale atau gambar abu-abu. Ini sama dengan jumlah pixel dalam semua sama dalam jumlah dalam jumlah pixel. Kenapa susahnya sih? Sorry, terbelet-belet. Dalam kasus gambar BGR, jumlah pixelnya 3 kali lipat 3 kali lipat karena setiap pixel diwakili oleh represented by 3 elemen, yaitu B, G, and R. D-type. This is the data type of the array's elements for an 8-bit per channel's image. The data type is numpy.uint8. Jadi data type ini adalah tipe elemen array untuk gambar 8 bit per channel. Tipe datanya adalah numpy.uint8. All in all, it is strongly advised that you familiarize yourself with NumPy in general, and NumPy point array in particular when working with OpenCV. This class is the foundation of any image processing done with OpenCV in Python. All in all, it is intinya semoga penulis buku ini berharap kita bisa lebih familiar untuk NumPy dalam secara keseluruhan, dan NumPy titik array dalam secara keseluruhan di saat kita sedang bekerja menggunakan OpenCV. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.